Halo guys, balik lagi ke channel DR Tokyo. Kali ini aku bakal bahas film Korea tahun 2020 yang berjudul Snow Blossoms. Nah, film ini berkisah tentang seorang pria kaya yang tertarik dengan gadis pelayan bar. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung gas aja ke filmnya. Kisah diawali dengan seorang pria kaya bernama Jong Ho yang diajak ke sebuah bar oleh temannya. Si teman mengajak Jong Ho ke bar itu karena di sana ada pelayan bar cantik. Hingga tak lama, pelayan bar yang dimaksud akhirnya datang. Pelayan bar yang bernama Solhwa itu langsung dimarahi seniornya akibat datang terlambat. Dan temannya Jong Ho yang melihat itu jadi menantang Jong Ho untuk mendekati Solhwa. Si teman yakin Jong Ho pasti tidak akan berhasil karena Solhwa adalah wanita yang sangat dingin. Saking dinginnya sikap Solhwa membuatnya dijuluki Putri Es. Tapi Jong Ho dengan percaya dirinya sangat yakin bisa mendekati Solhwa. Jong Ho pun mulai memperkenalkan diri dengan suara keras bahwa dirinya anak orang kaya, dan tujuan Jong Ho melakukan itu agar didengar oleh Solhwa. Jong Ho juga memamerkan kunci villa yang baru diberikan orang tuanya, dan Jong Ho langsung memberi kode ke Solhwa, berharap Solhwa datang ke villanya. Solhwa yang mendengar itu rupanya tidak tertarik, namun Solhwa tiba-tiba tak sengaja memecahkan gelas. Jong Ho yang ingin terlihat keren gelas langsung membantu Solhwa, tapi sialnya tangan Jong Ho malah berdarah. Solhwa pun langsung mengecap tangan Jong Ho yang berdarah sekaligus mengobatinya, hingga Jong Ho jadi makin tertarik dengan Solhwa. Setelah berkenalan, Jong Ho langsung menanyakan dahi Solhwa yang memar, tapi Solhwa malah langsung menerima ajakan Jong Ho sebelumnya untuk datang ke villa. Jika diizinkan, Solhwa berniat datang ke villa Jong Ho besok, hingga Jong Ho yang mendengar itu jadi merasa Solhwa adalah wanita yang cukup agresif. Solhwa pun jadi minta maaf karena sudah lancang, tapi Jong Ho justru makin senang dengan sikap Solhwa yang seperti itu. Jong Ho akhirnya mempersilahkan Solhwa untuk datang ke villanya besok, hingga di hari berikutnya, Solhwa benar-benar langsung menuju villanya Jong Ho. Jong Ho yang baru tiba di villa juga langsung menyiapkan keperluan, hingga tak lama Solhwa menghubungi. Jong Ho pun langsung menjemput Solhwa, namun saat sampai Jong Ho terdiam karena Solhwa ternyata membawa pria lain. Pria yang sebut saja si kacamata itu langsung masuk ke mobil Jong Ho, hingga Jong Ho yang kesal jelas tadi mempertanyakan siapa si kacamata. Jong Ho ingin tahu kenapa Solhwa mengajak si kacamata, hingga Solhwa mengaku alasannya mengajak si kacamata karena ia tinggal bersama dengan si kacamata. Solhwa minta Jong Ho agar membiarkan si kacamata ikut, dan sebagai balasannya, Solhwa siap ditiduri oleh Jong Ho. Jong Ho yang dianggap seperti anjing birahi jelas tidak terima, tapi Solhwa sudah tahu Jong Ho memang menginginkan hal itu. Jadi Solhwa minta Jong Ho membiarkan si kacamata ikut, karena Solhwa memastikan si kacamata tidak akan mengganggu. Jong Ho sebenarnya keberatan, tapi akhirnya Jong Ho tetap membawa Solhwa dan si kacamata ke villa karena ia memang sangat ingin berhubungan dengan Solhwa. Setibanya di villa, si kacamata langsung minta izin meminjam komputer Jong Ho, dan Jong Ho yang masih ingin tahu banyak tentang si kacamata, dia langsung mengajak Solhwa minum di luar. Si kacamata yang mengintip tampak tidak senang, dan setelah itu Jong Ho juga langsung bertanya bagaimana Solhwa bisa tinggal dengan si kacamata. Jong Ho menduga Solhwa sudah pernah ditiduri oleh si kacamata, tapi Solhwa menyangkal sembari menjelaskan bahwa alasannya bisa tinggal dengan si kacamata karena dulu Solhwa kabur dari rumah. Dulu Solhwa yang bingung harus pergi kemana, jadi hanya bisa menangis di tangga, hingga si kacamata yang kebetulan tinggal di gedung yang sama dengan Solhwa akhirnya jadi menawarkan Solhwa agar tinggal di rumahnya. Jong Ho ingin tahu kenapa Solhwa tidak pergi ke rumah teman, tapi Solhwa mengaku tidak punya teman. Hanya si kacamata yang mau memberinya tempat tinggal. Jadi sejak saat itu, Solhwa akhirnya terus tinggal dengan si kacamata yang pengangguran dan hanya sibuk bermain game. Jong Ho jadi sangat yakin Solhwa pasti sudah pernah ditiduri oleh si kacamata, tapi Solhwa tetap menyangkal. Solhwa mengaku tidak pernah berhubungan badan dengan si kacamata, tapi Solhwa pernah hampir meletakkan tangannya di alat vital si kacamata. Solhwa berniat membuat si kacamata masturbasi, dan alasan Solhwa melakukan itu semata-mata hanya untuk membalas kebaikan si kacamata. Tapi Solhwa tidak jadi melakukan itu karena alat vital si kacamata ternyata tidak bisa berdiri.
Jadi si kacamata hanya mencium Solhwa. Hingga Jongho yang mendengar itu jadi merasa lucu. Jongho pun jadi ingin tahu alasan Solhwa mengajak si kacamata ke villa. Dan Solhwa mengaku untuk membuat perpisahan dengan si kacamata. Jongho jadi sadar Solhwa telah memanfaatkan keberadaannya agar bisa berpisah dengan si kacamata. Dan Solhwa juga tidak menyangkal karena memang dengan adanya keberadaan Jongho, Solhwa jadi bisa punya alasan untuk berpisah dengan si kacamata. Jongho ingin tahu alasan Solhwa memilih berpisah dengan si kacamata, hingga Solhwa mengaku bahwa ia sangat benci dengan sikap si kacamata. Nah, jadi dulu, setelah tinggal lama dengan si kacamata, Solhwa akhirnya memutuskan melamar pekerjaan. Saat berangkat, Solhwa harus mindik-mindik agar tidak ketahuan ayahnya, karena hunian Solhwa ternyata tepat berada di bawah hunian si kacamata. Setelah itu Solhwa akhirnya diterima kerja menjadi pelayan bar. Namun si kacamata malah tidak senang dan sangat marah. Si kacamata merasa sudah memberikan segala kebutuhan untuk Solhwa. Jadi yang si kacamata inginkan adalah Solhwa harus diam dan tidak boleh kemana-mana. Itulah alasan yang membuat Solhwa ingin berpisah dengan si kacamata. Hingga Jongho yang mendengar itu jadi ingin tahu kenapa Solhwa tidak kembali saja ke huniannya sendiri. Jongho juga mempertanyakan alasan kenapa Solhwa kabur dari rumah. Dan mengapa sampai sekarang orang tua Solhwa tidak mencari keberadaan Solhwa. Jongho penasaran, tapi Solhwa tidak menjawab dan memutuskan mandi. Si kacamata juga kini hanya sibuk bermain game. Hingga setelah Solhwa selesai mandi, Jongho langsung menyiapkan makanan. Solhwa yang masih memikirkan si kacamata jadi minta Jongho membuatkan makanan untuk si kacamata juga. Hingga Jongho yang kesal jadi terpaksa menyiapkan makanan. Solhwa pun langsung mengantar makanannya ke si kacamata, hingga si kacamata langsung menyantap makanan tanpa berterima kasih ke Solhwa. Setelah selesai makan, Jongho masih ingin tahu banyak tentang Solhwa, hingga Solhwa akhirnya kembali cerita bahwa dulu alasan dirinya kabur dari rumah disebabkan karena ayahnya. Jadi dulu setelah ibunya pergi, Solhwa sering diperlakukan kasar oleh ayahnya, karena si ayah berpikir Solhwa akan meninggalkan si ayah sama seperti si ibu. Dulu saat keluarga masih utuh, si ayah sebenarnya sangat baik. Namun sikap baik si ayah hilang setelah mengalami kecelakaan. Si ayah harus kehilangan pekerjaan, kehilangan lengan, dan ditinggal pergi si ibu. Jadi sejak saat itu, si ayah mulai menghabiskan waktunya hanya untuk mabuk. Sejak saat itu, hidup Solhwa juga akhirnya berubah menjadi neraka. Karena si ayah sering melampiaskan amarahnya ke Solhwa. Jongho yang mendengar itu jadi menyebut orang tua Solhwa sangat buruk. Karena sebagai orang tua, mereka sama sekali tidak ada usaha untuk mencari Solhwa ketika Solhwa menghilang. Solhwa yang makin terpukul akhirnya langsung minta dicium. Hingga setelah Jongho menuruti, Solhwa juga langsung mengajak Jongho ke kamar. Si kacamata yang diam-diam memperhatikan dari tadi jadi sakit hati. Hingga si kacamata akhirnya jadi langsung melempar batu ke mobil Jongho. Jongho yang baru selesai berhubungan dengan Solhwa jelas kesal. Sementara Solhwa langsung mengejar si kacamata yang merajuk. Setelah itu Solhwa langsung mengajak si kacamata bicara. Tapi si kacamata langsung minta Solhwa untuk pergi bersamanya. Si kacamata tidak akan membiarkan Solhwa bersama Jongho. Tapi Solhwa mengaku memang tidak punya niat untuk punya hubungan dengan Jongho. Alasan Solhwa mendekati Jongho karena Solhwa hanya ingin menjauhi si kacamata. Hingga si kacamata yang mendengar itu jelas kecewa karena hanya demi menjauhinya, Solhwa sampai rela berhubungan dengan Jongho. Solhwa pun berterima kasih atas kebaikan si kacamata selama ini. Tapi si kacamata langsung memohon ke Solhwa agar jangan meninggalkannya. Si kacamata sadar dirinya memang pecundang, tapi si kacamata sangat tulus menyayangi Solhwa. Si kacamata berjanji akan berubah dan mencari pekerjaan untuk bisa menghidupi Solhwa. Jadi si kacamata memohon agar Solhwa tidak meninggalkannya. Si kacamata rela melakukan apa saja agar Solhwa tetap bersamanya. Dan si kacamata bahkan siap mati untuk Solhwa. Solhwa yang mendengar itu akhirnya jadi akan terus bersama si kacamata. Hingga si kacamata yang senang akhirnya langsung memeluk Solhwa. Setelah itu si kacamata langsung memberitahu Jongho bahwa ia akan pulang bersama Solhwa.
Tapi Solhwa ternyata malah menjauh dari si kacamata dan tidak mau pulang. Jongho yang menyaksikan itu jadi sangat kasihan dengan si kacamata. Tapi si kacamata masih berusaha membujuk Solhwa karena sebelumnya Solhwa sudah bilang akan pulang bersamanya. Jongho pun minta si kacamata untuk tidak memaksa Solhwa karena alasan Solhwa selama ini menemani si kacamata hanya karena kasihan dengan si kacamata. Bagi Solhwa si kacamata hanya pecundang yang menyedihkan, hingga si kacamata yang kesal jadi minta Jongho untuk diam karena Jongho tidak tahu apa-apa. Bagi si kacamata, Jongho hanya pria hidung belang yang cuma ingin menikmati tubuhnya Solhwa. Tapi menurut Jongho dirinya lebih baik daripada si kacamata. Jongho menganggap si kacamata lemah karena tidak tahu caranya bersenang-senang dengan wanita. Tapi si kacamata tidak peduli karena si kacamata lebih memilih melindungi Solhwa daripada harus merusaknya. Jadi si kacamata berhak membawa Solhwa pergi karena selama ini ia yang menaungi Solhwa. Tapi Jongho memastikan Solhwa tidak akan mau pergi bersama si kacamata sebab alasan Solhwa datang ke vilanya karena untuk berpisah dengan si kacamata. Si kacamata yang tidak peduli pun tetap akan membawa Solhwa pergi. Dan Jongho yang juga tidak peduli akhirnya mempersilahkan karena yang penting Jongho sudah merasakan hangatnya tubuh Solhwa. Si kacamata yang mendengar itu jelas tidak terima, hingga ia akhirnya langsung memukul Jongho. Jongho jelas memukul balik, hingga Solhwa yang menyaksikan perkelahian itu jadi langsung pergi ke dapur. Saat kembali, Solhwa langsung memukul kepala Jongho sampai Jongho pingsan, hingga si kacamata yang merasa dibela jadi sangat senang. Si kacamata pun langsung mendekat ke Solhwa, tapi Solhwa ternyata langsung menusukkan pisau ke tubuh si kacamata. Si kacamata yang kesakitan jelas tidak menyangka, dan di tengah keadaan sekaratnya, Solhwa hanya bisa minta maaf kepada si kacamata. Sebelumnya si kacamata mengaku rela melakukan apa saja dan rela mati untuk Solhwa. Jadi Solhwa lebih memilih si kacamata mati, karena dari awal Solhwa memang ingin berpisah dengan si kacamata. Si kacamata pun akhirnya benar-benar tewas. Sampai singkatnya setelah itu, Solhwa yang sudah mengganti pakaian akhirnya langsung mengikat Jongho. Jongho yang tersadar jelas ketakutan dan minta dilepaskan, tapi Solhwa malah tiba-tiba melukai dirinya sendiri. Jongho yang menjerit histeris jelas ingin tahu alasan Solhwa melakukan hal gila itu. Namun Solhwa tidak menjelaskan dan hanya memberitahu bahwa sekarang semuanya sudah berakhir. Sekarang Solhwa hanya tinggal membunuh Jongho, hingga Jongho yang panik jadi ingin tahu alasan Solhwa ingin membunuhnya. Jongho minta maaf jika dirinya salah, tapi Solhwa tetap ingin Jongho mati. Jongho harus rela mengorbankan nyawanya, karena sebelumnya Solhwa juga sudah rela mengorbankan tubuhnya untuk Jongho nikmati. Jongho yang makin ketakutan pun jelas memohon untuk tidak dibunuh, dan sebagai gantinya Jongho berjanji akan memberikan segalanya untuk Solhwa. Jongho siap memberikan uang yang banyak agar Solhwa bisa mengubah hidupnya. Tapi Solhwa tidak butuh semua itu, karena yang ia inginkan sekarang hanya kematian Jongho. Jongho yang tidak habis pikir jadi ingin tahu kenapa Solhwa tiba-tiba bisa segila itu. Hingga Solhwa akhirnya menjelaskan bahwa kegilaannya berawal tepat sebelum mereka bertemu di bar. Nah, jadi sebelumnya ketika Solhwa ingin pergi bekerja, Solhwa ini kembali pergi secara diam-diam dari hunian si kacamata. Solhwa melakukan itu karena ia tidak mau bertemu ayahnya. Tapi saat berada di depan huniannya, Solhwa malah berhenti. Solhwa ternyata penasaran dengan keadaan rumahnya. Namun ketika baru mengecek, si ayah tiba-tiba muncul dan langsung memperlakukan Solhwa dengan kasar. Solhwa yang ingin melindungi diri akhirnya jadi mengambil pisau. Namun si ayah yang memang ingin mati malah sengaja menusukkan tubuhnya ke pisau yang dipegang Solhwa. Si ayah yang akhirnya tewas tentu membuat Solhwa terguncang. Tapi Solhwa yang tidak mau menambah masalah akhirnya jadi langsung mencabut pisau dan menaruh pisaunya di hunian si kacamata secara diam-diam. Setelah itu Solhwa juga langsung mengambil sisir yang ada sisa rambut si kacamata. Sampai saat kembali ke huniannya, Solhwa langsung menaburkan rambut si kacamata ke sekitar jasad ayahnya. Tujuan Solhwa melakukan itu rupanya
agar si kacamata yang ditetapkan sebagai pembunuhnya. Jadi setelah semuanya beres, Solhwa langsung menghubungi nomor ayahnya agar Solhwa dianggap tidak ada di rumah pada saat kejadian. Gara-gara peristiwa itu Solhwa akhirnya jadi datang terlambat ke bar, hingga ia akhirnya jadi dimarahi seniornya sesuai di adegan di awal film. Solhwa pun minta maaf, namun melihat dahi Solhwa yang memar membuat si senior jadi bertanya. Solhwa jadi beralasan habis terbentur pintu, dan setelah itu Solhwa langsung buru-buru mengganti pakaian untuk mulai bekerja. Jongho yang sudah berada di bar itu bersama temannya pun siap menggoda Solhwa, hingga si senior yang mendengar itu jadi langsung berpesan ke Solhwa agar hati-hati dengan Jongho dan temannya. Si senior minta Solhwa agar jangan meladeni, tapi Solhwa yang mendengar Jongho anak orang kaya dan memiliki villa, akhirnya langsung menjatuhkan gelas untuk menarik perhatian Jongho. Setelah Jongho mendekat, Solhwa langsung menawarkan diri untuk datang ke villa, hingga setelah Jongho mengizinkan, Solhwa sekarang akhirnya jadi bisa menjalankan rencana untuk membunuh si kacamata. Nah, jadi alasan Solhwa membunuh si kacamata karena Solhwa ini sadar apabila si kacamata tertangkap sebagai pembunuh ayahnya, si kacamata pasti juga akan menyeret Solhwa. Jadi agar Solhwa aman, si kacamata harus mati. Tapi Jongho bingung kenapa Solhwa membunuh si kacamata di villanya. Jongho ingin tahu kenapa Solhwa sekarang ingin membunuhnya juga, hingga Solhwa langsung memberitahu alasan Jongho harus mati karena Jongho sekarang sudah mengetahui kejahatannya Solhwa. Jadi Jongho harus mati juga, dan nanti jika ditanya polisi, Solhwa akan membuat skenario bahwa Jongho dan si kacamata bisa mati karena Jongho dan si kacamata duluan yang berusaha membunuh Solhwa. Dalam skenario Jongho dan si kacamata akan Solhwa anggap sebagai pacar dan selingkuhan. Jadi nanti Solhwa akan menjelaskan ke polisi bahwa alasan keduanya ingin membunuh Solhwa karena keduanya tidak terima diselingkuhi oleh Solhwa. Jadi Jongho dan si kacamata yang sama-sama sangat emosi akhirnya ingin membunuh Solhwa, tapi Solhwa ternyata berhasil membela diri sampai akhirnya Jongho dan si kacamata lah yang mati. Itulah skenario yang akan Solhwa sampaikan ke polisi, hingga Jongho yang mendengar Solhwa segila itu tentu histeris dan terus memohon agar tidak dibunuh. Jongho terus membujuk Solhwa dengan berjanji akan menyewakan Solhwa pengacara mahal, karena dengan begitu pengacara akan melindungi Solhwa. Jongho memastikan kejahatan Solhwa tidak akan terungkap karena Solhwa pasti akan terus dibela. Tapi Solhwa tidak akan percaya dengan janji Jongho karena orang seperti Jongho tidak akan pernah menghargai wanita. Dengan segala hal yang Jongho miliki membuat Jongho angkuh dan tidak pernah menghargai orang. Jadi menurut Solhwa, orang seperti Jongho tidak pantas hidup. Jongho pun mengancam Solhwa untuk tidak main-main padanya, karena jika Solhwa melakukan hal buruk, orang tuanya Jongho yang kaya pasti tidak akan tinggal diam. Hidup Solhwa pasti akan hancur jika berurusan dengan orang tuanya Jongho. Tapi Solhwa yang sudah tidak takut dengan apapun tetap langsung membunuh Jongho. Setelah itu Solhwa langsung membakar semua barang untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Hingga setelah semuanya habis terbakar, Solhwa juga langsung merias dirinya agar seolah terlihat menjadi korban kekerasan. Ketika waktu sudah terang, Solhwa akhirnya langsung melaporkan semuanya ke polisi sesuai dengan skenario yang sebelumnya ia buat. Hingga ketika polisi tiba di TKP, mereka akhirnya langsung percaya dan menetapkan Solhwa sebagai korban yang hanya membela diri. Solhwa pun akan langsung dibawa ke rumah sakit. Namun sebelum itu polisi wanita meminta informasi kontak walinya Solhwa. Polisi wanita berniat memberitahu soal keadaan Solhwa sekarang, tapi Solhwa mengaku ayahnya tidak bisa dihubungi dari kemarin. Solhwa juga mengaku tidak hafal nomor ibunya, hingga polisi wanita akhirnya jadi langsung menyuruh petugas ambulans untuk membawa Solhwa ke rumah sakit. Setelah waktu berlalu, setelah sembuh, Solhwa akhirnya sudah bisa pulang dari rumah sakit. Setelah melewati masalah hidupnya, Solhwa kini akhirnya jadi bisa tenang. Hingga saat di pertengahan jalan, Solhwa memutuskan turun dari bus. Solhwa sempat melihat-lihat sekitar, hingga ketika menyadari jalan tersebut sepi,
Solhua langsung menghubungi seseorang. Ketika seseorang yang dihubungi langsung mengangkat, membuat Solhua tersenyum karena seseorang yang Solhua hubungi itu ternyata ibunya. Jadi itulah seluruh alur film Snow Blossoms 2020. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih, see you next video.